Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Widiati Ristamaya STMkom. Untuk materi kita hari ini yaitu membuat database perpustakaan dengan Microsoft Access 2013. Jadi di sini pastikan kita sebelumnya sudah mempraktekkan ya membuat aplikasi perpustakaan. Jadi bagi yang belum, lihat lagi di channel YouTube saya ya, Widya Channel. Di situ ada materi-materi yang berkaitan dengan perpustakaan. Oke, langsung aja kita masuk pada langkah-langkah membuat database perpustakaan dengan Microsoft Access 2013. Oke, kita buka program Microsoft Access 2013. Di sini saya ada search, kita ketikkan aja MS Access. Oke, udah ada ini, kita enter. Oke, selanjutnya di sini akan terbuka ya aplikasi Microsoft Access 2013-nya. Karena kita membuat database baru, jadi kita pilih yang blank desktop database. Oke. Di sini tempat penyimpanannya langsung kita tentukan, kita klik browse-nya. Di sini tempat penyimpanannya kita berada pada aplikasi visualnya yang sudah pernah kita buat ya. Di sini di local disk D, kemudian kita menggunakan aplikasi perpustakaan. Di sini kita buka kembali aplikasi perpustakaan foldernya. Kemudian kita menyimpannya di dalam folder bin, kemudian di dalam folder debug. Jadi itu dia kalau untuk penyimpanan database dengan menggunakan istilahnya dengan berkaitan dengan program lain seperti Visual Basic 2008 atau VBNet ya. Oke, di sini kita mau gunakan extensionnya itu adalah 2002 sampai 2003 di sini Microsoft Access Database 2002-2003 format. Jadi formatnya ini kita mau dia MDB. Kalau yang 2013 ini kalau otomatisnya kan formatnya ACCDB. Jadi kita atur formatnya yang MDB saja. Oke, di sini kita buat misalnya nama database-nya adalah DB perpustakaan. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita klik Create. Di sini kita akan membuat tabel baru ya, karena DB perpustakaan masih tabelnya belum ada ya. Kita rancang tabel baru. Klik kanan, kita pilih Design View. Di sini mau menyimpan tabelnya terlebih dahulu, kita buat aja di sini TB admin. Kita akan membuat tabel adminnya ya. Kita oke kan. Oke, selanjutnya kita rancang fieldnya, yaitu ada username. Kita tapkan di sini tipenya short text saja. Ukurannya kita buat 25 saja. Oke, selanjutnya password. Oke, di sini short text, file size-nya sama 25. Kemudian sini ada tingkat pengguna nanti ya. Di sini untuk membedakan ada admin sama user. Oke, di sini short text. Kemudian kita buat aja 25. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi datanya langsung dengan cara klik kanan, pilih datasheet view. Oke, di sini kita pilih yes. Misalnya sebagai contoh username-nya adalah admin, passwordnya admin 123, tingkatnya di sini adalah administrator. Kemudian di sini ada Al-Fatih, misalnya ini ya Al-Fatih. Passwordnya misalnya Al-Fatih 123,
ini sebagai user. Oke, kalau udah ini kita klik kanan untuk menyimpan perubahannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi ya. Di sini kalau untuk DB perpustakaan kita akan membuat 7 tabel lebih kurang ya. Jadi kita pilih create, pilih tabel design. Nah, di sini kita langsung bisa desain misalnya TB anggota, maksudnya mau buat tabel anggota yaitu ada NISN. Kita tapkan di sini nanti short text, field size-nya 6. Kemudian nama, short text-nya di sini ya, tipenya, kemudian field size-nya 35. Kemudian Jenkel, kita samakan tipe datanya, short text, field size-nya 20. Kemudian jurusan, tetapkan short text juga, ukurannya sini kita buat 25. Kemudian nomor telepon kita singkat aja, sini short text kita buat 13. Kemudian alamat kita buat short text misalnya 255. Oke, di sini kita kasih primary key pada bagian field dari NISN, kemudian pilih design, baru kita klik primary key. Oke, selanjutnya kita simpan, klik kanan, pilih save. Nah, kita buat TB anggota. Lalu kita okekan. Oke, tabel yang ketiga kita buat lagi. Di sini untuk pengisian datanya nanti kita isikan lewat aplikasi dari visualnya ya. Jadi di sini hanya untuk menyimpan saja. Oke, kita pilih create, kita pilih tabel design. Kita akan membuat tabel buku ya, terdiri dari kode buku. Sini short text juga, tipe datanya ukurannya 6. Kemudian judul buku. Di sini short text 35. Selanjutnya penulis buku. Short text 35. Kemudian penerbit buku. Short text 35 juga. Selanjutnya tahun terbit. Kita pilih short text misalnya 10. Kemudian stok. Kita buat number. Oke. Ininya tipenya field set-nya long in aja ya. Oke, selanjutnya field yang menjadi primary key kita klik, misalnya kode buku, baru pada desain kita pilih primary key. Kemudian kita simpan dengan cara klik kanan pada tabelnya, pilih save. Kita buat di sini TB buku. Oke. Sudah selesai, kita buat tabel yang keempat dengan cara yang sama, pilih create tabel design. Kita buat TB peminjaman yang terdiri dari kode pinjam, short text 6. Kemudian NISN. Di sini short text 6. Kemudian nama. Sini short text 35. Kemudian tanggal pinjam.
Di sini short text 25. Kemudian tanggal kembali. Sini sama short text 25. Selanjutnya kode buku. Short text 6. Kemudian kode petugas, ya, short text 6. Oke, selanjutnya kita tandai field name yang akan jadikan primary key. Kita klik desain, kita pilih primary key, baru kita klik kanan, kita simpan, save, buat di sini TB peminjaman. Kita okekan. Selanjutnya kita buat tabel yang kelima, create tabel design. Kita desain tabel pengembalian yang terdiri dari kode pinjam, short text misalnya 6, kemudian NIS, di sini short text 6, kemudian nama, short text 35, kemudian tanggal pinjam, short text 25, tanggal kembali, short text 25, kemudian denda, sini number, bill size-nya tetap login, kemudian kode buku, short text 6, kemudian kode petugas, sini short text 6 juga, kemudian keterangan, sini short text 255. Oke, kita tandai kode pinjam, kita klik desain, kita pilih primary key, kemudian kita simpan, klik kanan, save kan, buat di sini TB pengembalian. Oke, setelah itu kita okekan. Kita buat lagi tabel yang ke-6, klik create, pilih tabel desain. Setelah desain misalnya TB petugas, ya, terdiri dari kode petugas, short text misalnya 6, kemudian nama petugas, short text misalnya 35, kemudian jabatan, short text 35, kemudian nomor telepon, short text field size-nya 13, kemudian alamat, short text 255. Oke, di kode petugas kita klik pada bagian field name-nya, ya, baru desain, pilih primary key, selanjutnya kita simpan, klik kanan pada tabelnya, di save, baru kita buat di sini TB petugas, kita okekan,
Selanjutnya kita buat tabel terakhir, tabel yang ketujuh, pilih create tabel design. Oke, tabel ketujuh yaitu TB rak yang terdiri dari kode rak, short text misalnya 6, kemudian nama rak, misalnya di sini short text 35, kemudian lokasi short text 35 juga, kemudian kode buku short text 6. Oke, untuk ini sudah selesai. Kita tandai file size yang dijadikan kunci. Ya, di sini adalah kode rak, pada bagian desain pilih primary key. Selanjutnya kita simpan, klik kanan pada bagian tabel, pilih save. Kita buat di sini TB rak. Kita oke kan? Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat relasinya. Pilih database tools, kemudian pilih relationship. Oke, di sini kita add-kan pada suitable-nya. Tabel anggota kita add-kan. TB buku kita add-kan, arahkan TB peminjaman, add-kan, TB pengembalian, add, TB petugas, add-kan, dan TB rak kita add-kan. Kemudian kita close. Oke, kita susun. Misalnya sini ada TB anggota, TB petugas, kemudian ada TB peminjaman, TB pengembalian, kemudian ada TB buku dan TB rak. Jadi kalau untuk susunannya tergantung masing-masing ya. Ini mau mana ya? Kemudian kita arahkan kode NISN ya. NISN terdulu kita klik, kita arahkan ke NISN juga pada tabel peminjaman. Baru kita pilih create. Oke, selanjutnya di sini ada juga tabel anggota NISN. Kita klik dan drag, arahkan NISN pada tabel pengembalian. Kita create. Oke. Selanjutnya di sini kode petugas. Nah, ini kita lebarkan dulu ya. Kode petugas ini pada tabel petugas kita arahkan ke tabel peminjaman pada bagian kode petugas. Kita create-kan. Oke. Selanjutnya sini kode petugas pada tabel petugas kita arahkan juga pada tabel pengembalian pada bagian kode petugas. Kita drag, kita letakkan, baru muncul ini tampil edit relation, kita create. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kode pinjam. Nah, di sini kode pada tabel peminjaman kita drag, kita arahkan pada kode peminjaman pada tabel pengembalian. Muncul ini, kita create. Ini bisa kita arahkan gini, mana baiknya lah ya. Oke. Selanjutnya di sini kode buku kita drag, kita arahkan kode buku pada tabel pengembalian. Kita create-kan. Kemudian di sini kode buku pada tabel buku kita klik, kita drag pada tabel peminjaman pada bagian kode buku. Kita create. Oke, selanjutnya
Di sini kode buku. Ini kita drag, kita arahkan kode buku pada tabel rak. Create-kan. Jadi di sini yang tidak berrelasi hanya pada tabel admin. Jadi admin ini hanya untuk sebagai authentication saja ya. Jadi dia tidak perlu direlasikan, tapi dia berhubungan sebenarnya ya. Oke, kalau ini kode pinjam, kalau misalnya kita tidak mau relasikan nggak masalah sih, karena di sini sama-sama primary key ya. Jadi kalau untuk supaya tidak relasi gimana? Di sini kita klik kanan kalau mau menghapusnya ya. Contohnya kayak kode pinjam sini. Jadi di sini klik kanan. Ini. Jadi pastikan dia kliknya pas sesuai. Klik kanan baru pilih delete. Baru kita yes kan. Misalnya dia seperti ini. Oke, nanti untuk rancangannya tergantung kalian lah untuk gimana ya rapinya ya. Oke, jadi sampai sini aja ya untuk materi kita, cara membuat database perpustakaan yang ada pada misalnya aplikasi Microsoft Access 2013. Jadi untuk pertemuan hari ini atau materi hari ini saya tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba.